Inilah upaya pengecekan kelayakan lokasi SPPG Pangaupan Batu Jajar Cimahi, Jawa Barat. Brigjen Doni Sitorus menyoroti beberapa fasilitas dapur seperti instalasi air, pendingin ruangan, dan kelayakan dapur. Pengecekan ini dilakukan pasca video viral joget mitra MBG di Batu Jajar. Atas video viral tersebut bahkan disoroti oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sdeyang. Disoroti konten yang dibuat di dalam dapur tanpa APD dan setelah dicek dapurnya ternyata layoutnya salah dan instalasi pengolahan air limbahnya tidak benar. Hendrik Irawan pun meminta maaf pada publik dan membenarkan SPPG-nya disuspend. Namun Hendrik menegaskan tidak ada niat dirinya melecehkan program pemerintah apalagi rakyat Indonesia. Saya tidak ada niat untuk melecehkan program Bapak Subianto, tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Saya termasuk mungkin mitra yang sering pansos gitu ya. Silakan Anda menyebut saya boti. Saya tidak tahu ya boti itu apa gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPBG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani selaku dari Badan Gizi Nasional. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Doni Sitorus sebagai pengawas dari BGN gitu ya. Mungkin penyediakan kamar itu tadi pagi saya ditelepon sama beliau, Bapak Hendrik, SPBG Bapak Hendrik akhirnya ditutup. Ditutup gitu ya. Mungkin saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol saya. Sebelumnya sebuah video seorang pria dengan pakaian orange berjoget-joget viral di media sosial. Di video tersebut tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari." Inilah video aksi seorang pria berkaos orange yang berjoget-joget viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria tersebut bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar dengan keterangan menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Namun Hendrik menegaskan bahwa tidak mengunggah video itu di media sosial pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Pria yang berjoget ini mengaku dirugikan karena mengupload tanpa izin dan memberikan fitnah hingga peristiwa ini dilaporkan secara hukum ke Polres Cimahi. Pemirsa, viral di media sosial video seorang driver ojek online pengantar makanan yang diduga menjadi korban penipuan karena orderan makanannya tak dibayar seorang wanita di Tangerang. Bayar dulu. Lah, ini belum dibayar, mau gimana? Udah dimakan. Dari mana ya? Bayar. Oh, konyol, orang belum dibayar. Makan kok ditransferin orang. Ya pemirsa, inilah dia seorang driver ojek online yang menjadi korban dugaan penipuan saat mengantar pesanan makanan di Jalan Bunga Mekar, Kunciran Jaya, Pinang, Tangerang. Dalam narasi video tersebut, pengemudi ojek online menerima orderan makanan seharga Rp110.000. Namun setibanya di lokasi, pemesanan makanan langsung masuk rumah tanpa membayar. Perdebatan pun terjadi saat pemesan makanan tetap bersikeras enggan membayar dan malah mengusir pengemudi ojek online. Keramaian ini pun memicu keributan warga sekitar. Bayar dulu ini. Daerah aja orang belum dibayar. Lu sakit nggak mau? Ijoin sini. Nggak mau bayar lu, duit dari siapa? Hingga sore pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-77 dari operasi True Promise 4. Serangan rudal klaster Iran ini menyasar kawasan penduduk Israel di Palestina dan pangkalan Amerika Serikat di Arab Saudi, Kuwait, dan UEA. Iran mengerahkan rudal Kibar Shekan dan rudal Zulfagar bersama dengan drone kamikaze. Iran mengklaim serangan ke-77 membuahkan hasil yang memuaskan.
Serangan ini membawa slogan Ya Haidar, Ya Karar sebagai penghormatan kepada 3 tokoh yang disebut sebagai martir perlawanan. Rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv mulai meninggalkan rumah mereka menuju bunker. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Perang tak hanya terjadi di daratan, juga terjadi di media sosial. Sejumlah video animasi pun dihasilkan dan mencoba menyentuh sikap warga dunia. Sejumlah video animasi berbasis kecerdasan buatan AI disebarkan oleh media sosial aktivis Iran. Seperti salah satunya di akun Iran Military Media, Fatima, seorang anak perempuan yang senang belajar dan sayang ke ayahnya, dengan boneka beruang yang selalu dibawanya pergi ke sekolah khusus anak. Keriangan seorang anak kecil saat belajar tiba-tiba berubah saat tombol serangan ditekan dan meledakkan satu sekolah. Ayah mencari putrinya dan menemukan boneka beruang yang tersisa dari jasad anak tercinta. Apa salah seorang anak 8 tahun mendapat serangan ini? Tidak hanya di situ, video diduga propaganda lainnya dibagikan Iran Military Media tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi jalur yang dilalui 20% jalur minyak dunia, di mana saat ini diduga telah ditutup. IRGC menyiapkan segala sesuatunya, misil, serangan drone, roket laut, dan sejumlah ranjau air yang sangat berbahaya. Tidak hanya di atas laut, di dasar laut juga diduga dipasang serangan. Kapal-kapal yang melintas Selat Hormuz harus membayar dalam yuan Cina. Amerika Serikat mengajak sejumlah negara sekutu untuk menolak syarat tersebut. Sementara itu, kartun lainnya memperlihatkan tentang roket Horamshar 4. Seberapa efektif kartun ini mempengaruhi sudut pandang dunia? Operasi bendera palsu Amerika Serikat terbongkar. Rudal Patriot Amerika yang meledak dan melukai 32 warga Bahrain, namun drone Iran yang dikambing hitamkan. Serangan sebuah roket menyebabkan ledakan dahsyat dan melukai 32 warga sipil di Bahrain pada 9 Maret lalu. Awalnya Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM menuduh insiden ini merupakan hasil dari serangan drone Iran. Namun analisis Middlebury Institute yang dikonfirmasi Reuters menyebut rudal Patriot Amerika Serikat ditembakkan dari 7 km dari lokasi. Dalam video amatir warga, asap yang terekam berwarna putih khas rudal Patriot Amerika. Rudal ini juga memiliki
trajektori rendah dan arah tembakan dari darat. Menurut peneliti, jika ditembakkan dari Iran, rudal akan datang dengan sudut yang lebih tinggi, antara 45 hingga 70 derajat dan memiliki asap berwarna kuning. Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan tentang operasi bendera palsu oleh Amerika Serikat atau Israel yang bertujuan untuk memprovokasi negara-negara Teluk untuk menyerang Iran. Iran secara tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat dan Iran telah bernegosiasi soal upaya mengakhiri perang. Teheran menyatakan kabar mengenai negosiasi tersebut hanyalah berita bohong atau fake news. Dalam unggahannya di akun media sosialnya, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyampaikan bantahan keras soal klaim Trump terkait negosiasi tersebut. Ghalibaf menyebut pernyataan itu sebagai upaya manipulasi pasar global. Sebelumnya, klaim tersebut juga dimentahkan oleh jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei. Ia menegaskan tidak ada negosiasi yang dilakukan Iran dengan Amerika Serikat. Menurutnya, meskipun ada pesan dari negara-negara sahabat yang menunjukkan keinginan Amerika untuk memulai pembicaraan, pihak Iran sama sekali belum memberikan tanggapan. Bagei menegaskan posisi Iran terkait keamanan Selat Hormuz serta syarat-syarat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah tetap tidak berubah. Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. أحيانا الأوضاع الراهنة في المنطقة والذي تجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر سلبا على